Di suatu pagi yang cerah, tepatnya pada tanggal 27 Mei 1997, kota Banjarmasin terbangun dalam keheningan yang terputus oleh suara kendaraan dan kegiatan rutin warganya. Namun, kehidupan yang tampak damai itu segera berubah menjadi gulita oleh peristiwa yang akan dikenang sebagai tragedi Jumat Kelabu. Sebelum lanjut ke video ceritanya, mohon bantuan untuk subscribe channel ini, teman-teman. Pagi itu, seolah tidak ada yang mencurigakan. Namun, di balik kedamaian itu, sebuah hajatan politik besar-besaran tengah disiapkan oleh Partai Golkar di lapangan Kamboja. Rencananya, kampanye politik itu akan dihadiri oleh tokoh-tokoh penting, termasuk Menteri Sekretaris Kabinet Saadillah Mursyid dan Ketua Majelis Ulama Indonesia, Kiai Haji Hasan Basri. Warga Banjarmasin, tanpa curiga, mulai berkumpul di sekitar lapangan Kamboja untuk menyaksikan kampanye tersebut. Apa yang terjadi selanjutnya tidak hanya menciptakan kekacauan, tetapi juga meninggalkan luka yang mendalam di hati banyak orang. Pada saat yang sama, sekelompok pemuda yang diduga simpatisan partai politik mulai mengganggu ketertiban dengan aksi bermotor di sekitar lapangan. Mereka tidak mengindahkan waktu dan tempat yang tidak tepat untuk beraksi, mengabaikan fakta bahwa saat itu umat Muslim tengah melaksanakan salat Jumat di Masjid Nur yang berdekatan. Ketidakpedulian pemuda-pemuda ini menimbulkan kegelisahan di tengah umat Muslim yang sedang beribadah. Setelah salat Jumat selesai, sejumlah jamaah yang sudah tidak bisa menahan emosi langsung bergerak menuju kantor DPD Golkar. Konfrontasi pun terjadi antara warga dan petugas Satgas Golkar. Namun situasi semakin memanas ketika massa semakin bertambah. Bentrokan pun terjadi di berbagai sudut kota. Pengikut Partai Persatuan Pembangunan, P3, dan Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan Indonesia, FKPPI, yang mayoritas terdiri dari anak-anak keluarga militer, turut serta dalam kerusuhan. Mereka membakar dan merusak gedung-gedung serta fasilitas umum di sekitar kota, termasuk rumah ibadah seperti gereja dan kelenteng. Rusuh yang semakin membesar membuat kota Banjarmasin tenggelam dalam kekacauan. Tanpa adanya penanganan yang tepat, kebakaran dan kerusakan semakin meluas. Petugas pemadam kebakaran pun kesulitan menjangkau lokasi-lokasi yang terbakar karena juga diserang oleh massa. Situasi semakin genting ketika listrik padam dan kegelapan malam menyelimuti kota. Petugas keamanan terpaksa melibatkan pasukan bersenjata penuh untuk mengendalikan kerusuhan. Tidak hanya itu, pembatasan akses ke kota dan pengamanan ketat dilakukan untuk mengurangi korban jiwa. Dari hasil investigasi, diperkirakan ada sekitar 123 jiwa yang tewas, 118 orang luka-luka, dan sekitar 179 orang hilang. Namun, angka sebenarnya bisa jadi lebih tinggi mengingat sulitnya melakukan pendataan akurat dalam situasi kacau seperti itu. Tragedi Jumat Kelabu bukan hanya merusak infrastruktur fisik kota Banjarmasin, tetapi juga meninggalkan luka emosional yang dalam bagi masyarakat. Kejadian ini menjadi cerminan dari ketegangan politik, sosial, dan agama yang membara di Indonesia pada masa itu. Hingga kini, tragedi Jumat Kelabu tetap menjadi kenangan yang pahit bagi masyarakat Banjarmasin dan menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya menjaga kedamaian dan toleransi dalam bermasyarakat. Terima kasih telah menonton.